Hello, masih di 2022. Sudah merayakan Natal, sudah merayakan bersama keluarga dan mempersiapkan 2023 dengan sebuah review dan juga resolusi. Semuanya senang ya punya hal-hal yang baru. Mungkin barang yang baru, sepatu baru, pakaian baru, tas baru, aksesoris, segala macam yang baru. Atau ada yang senang memiliki pekerjaan baru, lingkungan baru, teman baru. Bagaimana sih caranya supaya bisa tetap bersyukur, tetap excited, tetap antusias ketika kita punya masa lalu, baik itu kita punya teman lama, kita punya lingkungan yang lama, lalu kita berada di lingkungan yang baru. Katakan anak SD kelas 1, lalu dia naik kelas 2, sampai naik lagi kelas 6. Setelah kelas 6 SD, katakan namanya Budi. Budi pindah sekolah SMP di tempat yang lain. Kelas 7, 8, 9. Satu kelas isinya 15 sampai 25 orang. Satu angkatan ada sekitar 3 kelas. 1A, 1B, 1C, 7A, 7B, 7C. Belum lagi diikuti dengan ekstrakurikuler, musik, basket, dan lainnya. Ditambah lagi kemauan anak untuk mengikuti les. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, vokal, gitar, drum, les driver, mengendarai motor, mobil lainnya. Seneng gak sih ketika kita bisa melihat talenta di diri kita? Contohnya Budi tadi. SD dia suka bola, SMP dia suka gitar. Lalu otak kiri dan kanannya terlihat oleh orang tuanya. Oh, ternyata anak saya Budi, otak kanannya lebih dia maksimalkan. Oh, anak saya Budi, otak kirinya lebih dimaksimalkan. Contohnya Budi yang suka bola dan suka gitar, ternyata ilmu pengetahuan alam dan juga matematikanya nilainya 100 terus. Sehingga SMA Budi tetap mengambil SMA walaupun dia memiliki kesempatan SMK kejuruan. Masih memiliki hobi main bola dan juga main gitar bernyanyi. Budi fokus di ilmu pengetahuan alam, fisika, dan akhirnya Budi menjadi seorang yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi insinyur. Kemampuan bolanya dan juga kemampuan talentanya di gitar musik terus ada. Tapi itu membuat dia menjadi seorang yang supel, energik, dan juga memiliki banyak teman. Orang tuanya hanya bantu mengingatkan, "Halo Budi, kamu punya cita-cita. Fokus dan ketika kumpul tidak kaku karena bisa bernyanyi dan juga bisa bermain bola." Lalu bagaimana dengan namanya misalnya Ici?
yang senangnya bernyanyi dan juga masak. Sebagai orang tua, guru, bahkan kakak sepupu, ataupun om tante adalah baik bagi kita mengetahui siapa lawan bicara kita dan siapa yang ditemui. Ih, kamu bagus ya mimpin pujiannya. Kamu bagus ya main bolanya. Kamu bagus ya ngedesainnya. Kamu bagus ya. Saya percaya sama dokter ini. Saya percaya sama insinyur ini, arsitektur ini. Semua ada bagiannya masing-masing. Sebagai guru SD, SMP, TK, SMA juga dibagi-bagi kan. Ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, ada guru matematika, guru kesenian, dan lainnya. Bahkan ada guru olahraga. Senang ya menjadi manusia. Semua orang. Contohnya salah satu artis, dia bisa bernyanyi. Bukan berarti dia nggak bisa ngitung. Dia bisa ngitung pemasukannya. Dia bisa ngitung jam kerjanya. Tetapi dia berbesar hati untuk bisa merekrut. Sehingga dia bisa fokus latihan. Dia bisa fokus dengan karirnya sebagai penyanyi. Lalu bagaimana dengan seorang pemain bola? Waduh, kalau pemain bola saya di klub saya yang memanajemen. Tadinya saya di Football Club Z, lalu saya dikasih kesempatan Football Club B dan lainnya. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang fokus dan juga memiliki penghasilan yang berlebih. Apa sih resikonya? Resikonya jarang kumpul sama keluarga ya. Resikonya bla 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 ya. Apapun itu, entah itu SD, SMA, SMP, TK, sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada akhirnya kita punya internet. Ada YouTube, ada Google, ada Facebook, ada Instagram. Kita bisa browsing semuanya. Browsing cara masak, browsing siapa sih lo, gitu kan. Browsing ini itu, kesehatan, cara-cara lainnya. Baik banget ya Tuhan kita ya. Semakin kita di 2022 ini semakin jelas bahwa teknologi itu sangat besar pengaruhnya. Entah itu untuk kita pergunakan transportasi sampai pembayaran dan juga pembelanjaan. Kita sebut dengan digitalisasi finance. Gimana sih kalau misalnya kita adaptasi kayak gitu? Apakah kalau misalnya kita punya teman datang dari luar negeri, katakan London, Israel, Australia, mereka juga menggunakan digital itu dengan rupiah, 1 yuan, 1 Singapura, 1 SGD Audi, dan lainnya. Misalnya seperti itu, dolar. Lalu ketika kita pergi ke mall, kita makan dinner, pembayarannya digital itu semua free will. Pilihan masing-masing memudahkan masing-masing dan juga pajak yang digunakan. Lebih daripada itu semua, sangat berbahagia bagi kita bahwa kita hanyalah manusia. Semua teman-teman yang menciptakan itu contohnya link aja atau enggak Kredivo, bahkan yang lainnya ya, PayPal ataupun internet, Google, itu semua buat pikiran manusia yang terbatas. Mungkin teman kita lulus, dia graduate dengan sebuah solusi menghasilkan aplikasi namanya OVO dan lain-lain. Banyak proyek yang direkrut
dan dijadikan sebuah alat bagi memudahkan menang tender, istilahnya seperti itu ya. Apa sih batasannya pikiran dan juga Tuhan? Batasannya adalah apapun itu jangan menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri bahwa manusia, alam itu tetap milik Tuhan. Ketika ada bencana alam Ciganjur, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, ataupun lainnya, itu sebagai sebuah peringatan, teguran. Terlalu senang ya Tuhan akan kemajuan teknologi ataupun terlalu euforia misalnya segitu, ataupun jadi introspeksi diri. Jadi berdoa, Tuhan tolong teman-teman yang bekerja di finance, yang bekerja di teknologi, yang bekerja sebagai dosen ataupun guru, sebagai pengambil keputusan agar bisa mengambil dengan baik dan benar. Sehingga Engkau Allah yang besar adalah Allah yang setia, Allah yang menjaga dan mengampuni, bahwa kami tidak melebihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk G20. Terima kasih buat semua teknologi yang kami gunakan, manuver-manuver. Berikan kami hati yang mawas diri selalu bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki kami dan bisa kapanpun menegur kami. Amin. Karena itu, aku mau ngajak kita untuk bisa baca dari ulangan, karena saya Kristen Protestan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun jenis pekerjaan kamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin kamu seorang pendoa, seorang finance, seorang pajak, atau seorang satgas, atau seorang gubernur, wakil gubernur, ataupun kru, guru, dan lainnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aduh, susah banget. Baru kemarin ngegunain aplikasi A, B, C, sekarang disuruh pakai D. Berubah lagi. Baru kemarin nyelesain ini, sekarang udah harus dapat deadline yang lain. Kuatkan dan teguhkan hatimu. God is good all the time.